Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Saya akan mempresentasikan materi mengenai penerapan manajemen logistik. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najiullah dengan NIM 289 2450069. Program studi yaitu manajemen dengan mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Kemudian saya akan menjelaskan informasi dari logistik. Dalam melaksanakan kegiatan logistik, tidak lepas dari tugas administrasi. Administrasi penting bagi kegiatan logistik pada khususnya dan bagi organisasi secara keseluruhan. Kegiatan administrasi yang mencatat semua data-data kuantitatif maupun kualitatif akan sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Selanjutnya ada beberapa keuntungan apabila mengadakan kegiatan administrasi secara tertib, yaitu yang pertama, pemberian informasi dalam sistem pengendalian dengan adanya catatan atau dokumen yang tersimpan dengan rapi. Yang kedua, yaitu besarnya risiko yang harus dihadapi organisasi apabila mengesampingkan kegiatan administrasi. Yang ketiga, administrasi sangat bermanfaat bagi manajer dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada karakteristik moda transportasi. Transportasi memberikan keuntungan geografis dalam sistem kegiatan logistik dengan cara menghubungkan fasilitas perusahaan dengan kegiatan pasar perusahaan. Biaya transport industri yang menghasilkan produk bernilai tinggi adalah rendah. Akan tetapi sebaliknya, biaya transport industri yang menghasilkan produk bernilai rendah seperti biji besi, bahan kimia, biayanya akan tinggi. Prasarana transportasi dilihat dari masing-masing cara transportasi melaksanakan kegiatannya. 5 cara utama kegiatan transportasi dilakukan dengan yang pertama ada kereta api. Moda ini memiliki karakteristik dengan daya angkut yang tinggi, jarak jelajah yang jauh walaupun tingkat fleksibilitas rendah. Namun ongkos ton kilometer rendah karena mampu mengangkut dengan jumlah besar dan efisien untuk jarak jauh. Yang kedua yaitu ada jalan raya. Alat transportasi jalan raya bisa dikatakan lebih maju dibanding dengan alat transportasi lainnya, karena alat transportasi dengan jalan raya selalu bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu ada jalan air. Alat transportasi melalui jalan air merupakan bentuk transport yang tertua dengan menggunakan perahu layar, kapal uap, dan dalam perkembangannya menggunakan tenaga diesel. Secara garis besar, pengangkutan melalui air dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan laut dan pengangkutan melalui air di daratan. Yang keempat, saluran pipa. Alat transportasi dengan menggunakan saluran pipa biasanya digunakan untuk mengangkut minyak bumi, gas alam, LPG, BBM, air, dan zat kimia. Kelebihan moda pipa adalah proses pergerakan bersifat terputus-putus atau intermittent. Yang kelima yaitu yang terakhir ada pengangkutan udara. Pesawat adalah moda transportasi yang mampu menjelajah ruang udara, mengangkut kargo dengan kecepatan tinggi walaupun tarif ton kilometer tinggi dan fleksibilitas rendah, namun sangat cocok untuk mengangkut barang-barang khusus yang bernilai tinggi atau tingkat urgensinya yang tinggi dan kecepatan kirim barang memerlukan special time yang rendah.
Selanjutnya ada hubungan antara transportasi, pemasaran, dan logistik. Transportasi bertugas memindahkan produk ke pasar yang secara geografis terpisah jauh dengan produsen. Transportasi berguna untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pelanggan, di mana produk yang datang harus tepat waktu, tidak rusak, dan pada jumlah yang sesuai dengan keperluan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya atau harga dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu faktor yang berelasi dengan produk. Ini mencakup karakteristik fisik maupun nilai dari barang itu sendiri. Contohnya seperti berat produk, volume atau dimensi, resiko kerusakan, atau fragility, hingga nilai ekonomis barang yang akan menentukan biaya penyimpanan transportasi. Yang kedua yaitu ada faktor yang berelasi dengan pasar. Faktor ini datang dari sisi eksternal, seperti tingkat kompetisi di pasar, jarak tempuh pengiriman regulasi pemerintah, hingga fluktuasi permintaan dari konsumen. Berelasi dengan produk dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada kepadatan density atau density adalah rasio antara berat dengan volume. Jika tingkat kepadatannya tinggi, maka ongkos atau unitnya menjadi rendah. Misalkan produk-produk baja, makanan dalam kaleng, bahan bangunan, barang-barang curah, dan lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan muat atau stowability adalah tingkat kemampuan mengisikan produk terhadap ruang yang disedia pada kendaraan. Yang ketiga yaitu kemudahan atau kesulitan penanganan atau easy or difficulty to handling. Semakin mudah dalam penanganan produk yang diangkut, ongkos transport atau unit akan semakin rendah. Yang keempat ada keberhargaan atau liability. Semakin tinggi nilai barang yang diangkut, akan semakin tinggi ongkos transport atau unit. Barang-barang yang memiliki risiko mudah rusak dalam pengangkatan seperti komputer, perhiasan, produk-produk kenyamanan yang berharga tinggi akan mahal dalam ongkos angkutnya. Berelasi dengan pasar. Karakteristik produk faktor yang berelasi dengan pasar sangat penting mempengaruhi terhadap ongkos atau harga. Terutama yang pertama yaitu ada tingkat persaingan inter dan antar moda. Yang kedua yaitu lokasi pasar yang menentukan jarak angkut barang. Yang ketiga ada regulasi angkutan transportasi. Yang keempat keseimbangan atau ketidakkeseimbangan lalu lintas angkutan ke atau dari pasar. Yang kelima pergerakan produk musiman. Ini sering terjadi dalam mempengaruhi ongkos atau harga. Ini itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.